para sahabat AIS Podcast, senang jumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Hariman Andre Patiana Kota. Saya kembali hadir dengan tamu spesial saya. Teman-teman pasti sudah kenal ya, tongkrongin minggu lalu ya. Ini Kang Oscar Karnalim. Hatur nuhun Kang Oscar mau datang lagi di studio AIS Podcast. Teman-teman kalau lihat Kang Oscar ini kan mukanya masih unyu-unyu ya. Memang masih muda ya. Masih muda tapi sudah PhD dan sekarang jabatan akademiknya lagi tunggu untuk lektor kepala ya. Dan punya banyak publikasi ya. Sudah ratusan penelitian yang dia kerjakan. Nah, ini sesuatu yang sangat keren, masih muda, smart, produktif. Siapa yang gak mau kan? Kita pengen seperti itu. Nah, Kang Oscar ini juga adalah seorang dekan di Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas Universitas Kristen Maranatha. Kang Oscar masih muda jadi dekan, gimana perasaannya? Menantang dan menarik. Banyak belajar hal baru. Oke, menantang dan menarik ya. Menantang untuk apa dan menariknya itu gimana? Ya, karena kan mungkin ini posisi baru ya bagi saya, dan juga ini kan fakultas adalah fakultas gabungan ya dari Fakultas Teknik dan Fakultas IT. Oke. Dimana-mana ketika ada penggabungan, tentu kita harus mengatur kembali regulasinya, lalu juga mengatur kembali mekanisme-mekanisme yang ada di dalamnya. Oke. Gitu. Seperti itu. Lalu belum lagi menumbuhkan kerjasama di antara tim ya, karena baru ya. Wah. Tapi ini pasti keren karena saya ngelihat ada penggabungan ya Fakultas Teknik dan IT. Ini kan berarti membuka ruang percakapan lintas ilmu yang pasti akan membuat ilmu itu sendiri berkembang dengan lebih baik ya. Nah, Kang Oscar, kalau di Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas di Maranatha, ini ada berapa program studi ya? Dan mungkin itu dulu. Saya mau tahu ada berapa program studi supaya teman-teman bisa yang mungkin punya ketertarikan ya mau belajar di Maranatha di Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas. Iya, jadi kita punya kurang lebih 8 program studi. 6 diantaranya adalah program sarjana dan 2 sisanya adalah program magister. Nah, jadi sarjana kita juga spektrumnya cukup luas gitu ya. Jadi pertama kita punya sarjana teknik sipil. Jadi kalau teknik sipil Maranatha ini udah dikenal banget gitu ya dari dulu gitu ya. Bukanya udah cukup lama gitu kan, berarti dosen-dosennya juga sudah expert di situ. Gitu unggul ya. Juga ya? Iya, akreditasinya juga unggul, betul. Terus kita juga punya teknik elektro, sama juga itu juga unggul juga akreditasinya. Lalu kita punya teknik industri, lalu ada sarjana sistem komputer. Kita juga punya, kalau dari IT kita punya teknik informatika, itu pun unggul. Lalu juga ada sistem informasi, itu juga unggul. Itu untuk sarjana. Lalu untuk magister, kita punya magister ilmu komputer sama magister teknik sipil. Magister ilmu komputer ini kemarin sudah mendapatkan akreditasi sangat baik, baru saja karena baru buka memang. Lalu teknik sipil itu juga karena baru buka, akreditasinya adalah baik. Tapi kita percaya dalam waktu dekat ini akan terus meningkat karena itu hanya perlu waktu sebenarnya. Perlu waktu. Karena di dasar S1 dengan dosen-dosen yang ada juga sudah sangat mumpuni ya. Betul. Nah, ini saya tuh suka dengar ini mitos atau benar ya kalau katanya sekolah di Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas teh susah gitu. Ini mitos atau apa nih? Supaya teman-teman mungkin mau masuk tapi kejangkit dengan pikiran tadi, wow susah ini, jadi nggak usah kita cari yang gampang-gampang aja lah. Ini pengalaman Kang Oscar gimana? Ya, jadi memang ada ya stigma yang menyatakan bahwa memang kalau
termasuknya mungkin teknik IT gitu ya. Ya kalau di kita namanya teknologi dan rekayasa cerdas gitu kan. Mungkin orang merasanya akan sulit karena mereka melihatnya dari sisi mungkin matematikanya banyak, terus juga mungkin ada logika pemrogramannya, pemecahan masalahnya. Tapi sebenarnya kalau dilihat itu sebenarnya semua hal yang bisa dipelajari sebenarnya gitu ya. Jadi kalau sekedar informasi dulu aku juga ketika masuk teknik informatika, aku tidak punya background pemrograman sama sekali gitu kan. Tapi ketika melihat dan ketika mempelajari memang jadi ada ketertarikan. Dan sebenarnya juga tergantung sama dosennya sebenarnya gitu ya. Jadi apakah dosen-dosennya di sini bisa mengayomi atau tidak gitu. Nah, kalau kebetulan kalau di kami ini cukup mengayomi gitu. Jadi cukup dilihat kalau mulai ada masalah atau isu juga sudah mulai dicari solusinya, entah diberikan sesi tambahan atau bagaimana. Jadi kalau menurut saya sih mungkin ya sebenarnya semua ya, nggak cuman prodi-prodi di teknik dan IT, prodi-prodi lain pun pasti punya kesulitan masing-masing gitu kan. Mungkin kalau kayak desain mungkin ada juga tantangan menggambar, saya nggak bisa gambar gitu kan. Tapi semuanya sebenarnya selama kita bisa mempelajarinya dan memang selama ada environment yang tetap dan tepat itu pasti bisa sebenarnya. Oke. Jadi yang penting punya niat ya dan mau tekun ya. Betul. Untuk mencoba ya, mempelajari ya. Dan kalau kita ada dalam lingkungan yang tepat, pasti bisa ya. Betul. Jadi teman-teman ingat bahwa kuliah teknik IT itu susah, itu sebenarnya mitos ya. Tergantung dari kita sendiri ya. Nah, kalau dari pengalaman Kang Oscar ya, punya tips ya supaya teman-teman yang hari ini mau masuk ke fakultas ini atau yang sudah dalam tanda petik terjerumus ya sudah masuk lalu kemudian ngerasa ini kayaknya bukan gue nih, gue nggak terlalu serak dengan yang ini. Nah, punya tips untuk mengatasi situasi semacam itu. Dan waktu kuliah S1 dulu mungkin bisa bagi dari situ ya, mata kuliah apa yang paling susah dan gimana cara untuk bisa mengatasi itu, bahkan mungkin bisa dapat A ya dari pengalaman Kang Oscar dulu. Iya, jadi saya juga termasuk yang mungkin matematikanya tidak terlalu kuat gitu ya. Jadi dulu waktu berkuliah pun kalkulus itu termasuk mata kuliah yang saya ulang gitu ujungnya gitu. Wah. Ya. Gitu. Tapi bukan berarti nggak bisa. Itu memang karena dulu di semester 1 itu masih mungkin masih meraba-raba di perkuliahan, terus dikasihnya kalkulus dan memang jadinya tidak fokus karena masih meraba-raba gitu. Tapi setelah itu saya mengulang mata kuliahnya dan saya fokus ke pembelajarannya dan ya puji Tuhan juga jadi A juga keluarnya gitu. Terus memang ya kadang-kadang juga kita sebenarnya bukan masalah nggak bisa, tapi kadang-kadang kita cuma perlu rehat sebentar gitu. Jadi kayak dulu saya juga ketika S1 skripsi, saya setelah skripsi saya sudah bilang ke diri saya sendiri saya tidak mau S2 karena saya melihat ini kayaknya udah enak nih skripsinya aja udah kayak gini gitu kan, pusing gitu kan. Tapi ternyata setelah 1 bulan rehat gitu kan, ya ternyata memang minatnya ke sana gitu. Jadi sebenarnya kadang-kadang bukan berarti kita nggak bisa, tapi memang kita perlu rehat sejenak gitu kan, atau mungkin tadi kita perlu latihan dan fokus yang lebih kuat sebenarnya begitu. Nah ini menarik ya teman-teman. Pernah gagal di mata kuliah kalkulus dulu ya, belajar kalkulus, gagal, ambil lagi, lulus dengan A ya di mata kuliah itu. Jadi ini inspirasi juga nih ya buat teman-teman supaya jangan takut dengan yang namanya kegagalan ya. Karena kegagalan itu bisa menjadi guru ya buat kita ya, untuk kita mau mencoba lagi, berusaha lagi, dan akhirnya hasil yang baik itu bisa didapatkan oleh Kang Oscar ya. Jadi jangan pernah berhenti ya, jangan pernah menyerah. Mungkin kita perlu beristirahat sejenak
seperti yang Kang Oscar katakan tadi, lalu kita berjuang lagi, coba lagi ya. Itu waktunya berapa lama untuk belajar kalau gitu, Kang Oscar? Dalam satu hari mungkin punya mendisiplinkan diri waktu studi S1 ya, atau mungkin S2 sampai S3, alokasikan waktu untuk belajar itu satu hari berapa jam? Jadi sebenarnya kalau di teknik dan IT ya sebenarnya ini lebih banyaknya itu harus latihan dan benar-benar harus latihan dicoba gitu. Contohnya sama kayak matematika ya. Matematika itu kalau kita cuma baca doang solusinya, begitu kita dikasih soal baru kita belum tentu bisa mengerjakan. Sama juga kayak kita belajar naik sepeda kalau mau lebih gampang ya. Sama juga. Kalau cuman kita baca buku panduannya sampai seumur hidup nggak akan bisa. Nah, tapi harus dicoba, berani jatuh gitu kan. Nah, baru nanti lama-lama jadinya mahir gitu. Nah, itu juga sama, kita belajar, mau kita belajar matematika, mau belajar desain bangunan, mau belajar pemrograman, itu semuanya konsepnya sama sebenarnya gitu. Itu semua harus dari experience. Dan experience itu memang harus dikejarnya justru ketika masa kuliah gitu. Jadi jangan khawatir ketika masa kuliah ada gagalnya, selama kita masih mau coba lagi itu nggak masalah gitu. Seperti itu. Oke. Jadi ya kuncinya tadi ya, belajar lagi, latihan ya, latihan terus menerus. Kalau di IT dan teknik memang butuh banyak latihan. Betul. Ya. Nah, Kang Oscar mungkin bisa cerita lagi ke kita. Tadi Kang Oscar katakan bahwa kalau kita mencoba dan kita menemukan lingkungan yang tepat untuk bertumbuh ya, di situ kita bisa mengeluarkan potensi terbaik dari kita. Sebagai seorang dekan ya yang memimpin fakultas ini, kira-kira apa yang Kang Oscar lakukan khususnya di Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas ini untuk membangun satu iklim akademik yang kondusif ya, iklim akademik yang baik ya, sehingga mungkin teman-teman ini semakin tertarik ya untuk datang dan menikmati suasana akademik di Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas. Iya, jadi sebenarnya kami juga menurunkan dari slogan Maranatha secara umum gitu ya. Kan dari integrity, care, excellence. Nah, yang kami fokuskan untuk kali ini adalah care-nya gitu. Jadi kami tahu mungkin ada beberapa mahasiswa mungkin yang ada kebutuhan gitu ya. Kebutuhan khusus untuk latihan lebih banyak atau mungkin pendampingan gitu ya. Nah, itu kami coba fasilitasi. Kalau di IT sendiri dulu di teknik informatika kita sampai ada, jadi di setiap semester kita mengecek kalau misalkan ada mahasiswa yang mungkin nilainya di minggu keempat, minggu kelima kalau nilainya sudah mulai jelek gitu ya, kita mulai coba kirimkan satu asisten ke dia untuk belajar bareng gitu istilahnya. Jadi diajarin. Asisten itu dari mahasiswa. Dari mahasiswa, betul. Terus juga kadang-kadang saya ingat ada beberapa dosen gitu ya, yang mereka sampai rela mereka bikin sesi di luar kelas. Gitu. Jadi mereka melihat, oh ini anak-anak mungkin perlu pendampingan tambahan atau perlu latihan soal tambahan, dan itu dilakukan di luar kelas. Dan itu tidak dibayar gitu. Jadi memang kami core values care-nya ini yang kami coba tekankan gitu. Dan ini juga tersebar di semua prodi ya sebenarnya, di semua prodi yang ada di FTRC ini begitu. Oke. Ya, jadi teman-teman semua mungkin yang belum tahu ya, di Maranatha itu kita punya core values ya, ada nilai-nilai utama yang kita pegang teguh. Integrity ya, itu nilai diri ya. Kita akan dipercaya orang kalau kita itu punya integritas yang baik. Dan kedua, kita tadi yang Kang Oscar katakan care ya. Nah, care ini nilai dalam berelasi ya, untuk membangun iklim yang baik, iklim yang positif ya. Di situ membutuhkan yang namanya kepedulian ya. Kepedulian tadi dikatakan dari dosen ke mahasiswa ya. Nah, kalau dari mahasiswa dengan mahasiswa sendiri gimana? Iya, jadi kalau mahasiswa ke mahasiswa sendiri
di himpunan kadang-kadang mereka sudah punya kelompok yang memang fokusnya untuk pendampingan gitu ya. Jadi pendampingan ke mahasiswa baru baik dari sisi akademik maupun non akademik gitu. Jadi terkait mungkin kehidupan perkuliahan atau mungkin kayak permasalahan di perkuliahan itu juga sudah ada. Permasalahan pribadi kadang-kadang juga ya, putus pacar. Itu kadang-kadang ada. Akhirnya mengganggu ya, tapi semua di fakultas ini kita belajar untuk memperlihatkan kepedulian itu ya. Nah, ini kabar baik ya untuk teman-teman semua. Memang lingkungan itu sangat menentukan ya. Kalau kita punya lingkungannya kondusif ya, sangat mendukung, nah kita bisa mengeluarkan potensi terbaik yang kita miliki ya. Ini semoga iklim akademik ini Kang Oskar dan teman-teman di Fakultas Teknologi ya dan Rekayasa Cerdas bisa terus membangun ini, dan barangkali belakangan ini terakhir ya, supaya teman-teman mungkin tertantang prestasi para mahasiswa kita gitu, yang mungkin ikut lomba-lomba yang dikerjakan di dunia ini, ada yang mungkin Kang Oskar bisa bagikan ke teman-teman sekalian. Wah, kalau mau disebutin detail panjang ya listnya. Panjang ya, banyak ya. Cuman mungkin kalau salah satu kemarin ada yang menang lomba tingkat nasional di UKSW. UKSW. Jadi kebetulan kita langsung juara 1 dapatnya gitu ya. Itu tentang pemrograman sebenarnya, tentang pemrograman gitu. Dan ada juga beberapa hal yang lain, cuman ya tadi ya kalau kita jelaskan semua ini panjang banget karena kita juga beberapa dosen juga ada beberapa yang memang passionnya adalah membimbing mahasiswa untuk lomba gitu ya. Jadi memang mereka yang mendorong satu persatu gitu kan, mendorong kelompok-kelompok itu untuk ikut lomba, lalu mereka menang, berprestasi gitu ya. Itu banyak banget. Elektro sebagai contoh juga itu banyak yang menang-menangnya, di teknik sipil juga banyak gitu kan. Jadi memang kita ini ya cukup getol istilahnya kalau untuk kompetisi-kompetisi. Bahkan kalau ada yang mahasiswanya tahu nih ada kompetisi, nah mereka bisa mengajukan ke kita, nanti kita akan coba fasilitasi gitu. Jadi ini salah satu bagian dari iklim akademik yang baik, yang kompetitif. Mahasiswanya bisa diberikan ruang untuk mengembangkan diri dalam berbagai kompetisi yang diikuti, dan luar biasa bisa juara. Dan biasanya kalau juara itu udah dilirik loh ya. Tapi kita nggak akan ngomong itu sekarang. Nanti kita akan ngobrol selanjutnya dengan Kang Oskar ya. Kalau lulus dari Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas itu, profesi yang akan kita geluti di kemudian hari itu apa aja ya. Tapi kita nggak akan ngomong itu sekarang. Ini sedikit tentang Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas Universitas Kristen Maranatha yang penting untuk para sahabat semua ketahui ya. Hatur nuhun Kang Oskar sudah berbagi info untuk para sahabat semua, dan kami dengan senang hati menunggu kalau ada di antara Anda semua yang tertarik mau ke Maranatha. Ketemu dengan dekan yang masih muda, smart ya, dan ini rising star-nya kita. Tuhan memberkati para sahabat semua. Salam AS dari kami, Integrity, Care, Excellence.